Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat ceria Ciracas. Bersama saya Nurse Dani. Pada kesempatan kali ini, tim PKRS Rumah Sakit bersama tim K3 Rumah Sakit bekerja sama mengadakan bincang-bincang hangat ya seputar K3 Rumah Sakit. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih sebenarnya peran ataupun apa sebenarnya K3 itu di rumah sakit ya. Karena sejauh ini juga seperti kita tahu bahwa pandemi COVID ini semakin hari semakin meningkat aja kasusnya ya apalagi dengan bertambah kasus setiap rumah sakit ada yang full ya, tiba-tiba ada yang full lagi. Nah jadi dengan adanya peran K3 ini mungkin nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang hadir pada kali ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Nah ada satu lagi topik sebenarnya di K3 ini yang sangat terkesan unik ya. Jadi berbicara tentang poligami. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya poligami itu dalam hal peran K3 di rumah sakit ini? Yuk kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Salam sehat Bang Nuruddin. Salam sehat Bang Dani. Halo, apa kabar sobat ceria? Gimana kabarnya Bang Nuruddin? Alhamdulillah sehat baik ya. Alhamdulillah sehat ya. Ngomong-ngomong K3 nih Bang Nuruddin, sebenarnya kalau berbicara K3 ini kan sebenarnya seperti mungkin saya juga pernah melihat ya, ada mungkin di jalan-jalan kita ada spanduk, ada tulisan K3 juga, ada di perusahaan gitu kan. Nah mungkin secara umum gitu ya, K3 itu sebenarnya apa sih menurut Bang Nuruddin? Jadi K3 itu Bang, kalau K3 ya, K3 itu kepanjangan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mau di perusahaan, kalau rumah sakit juga kan salah satu perusahaan. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu memang diwajibkan harus kita menerapkan SMK3 atau Sistem Manajemen K3. Nah kalau di rumah sakit sendiri itu ada peraturan tentang K3 yaitu di Permenkes 66 tahun 2016 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Jadi lebih ke lingkupnya memang kesehatan keselamatan kerja ya. Ya, betul. Tapi kalau dilihat dari perbedaannya mungkin ya kesehatan keselamatan kerja di rumah sakit yang dan dengan perusahaan yang non pelayanan kesehatan itu sebenarnya perannya itu seperti apa sih dari K3 sendiri, Bang Nuruddin? Sebenarnya kalau bicara peran atau beda ya, sebenarnya sama-sama perusahaan ya Bang. Benar. Apa ya? Ya intinya kalau rumah sakit perusahaan tapi di pelayanan kesehatan. Kalau di pabrik atau perusahaan lain mungkin tidak bergerak di pelayanan kesehatan. Tapi kalau untuk di non pelayanan kesehatan atau di luar rumah sakit, K3 itu namanya HSE Bang. Kalau istilah sebutannya HSE lah, Health Safety Environment. Ya, jadi ada kalau di rumah sakit kita tidak environment karena untuk environmentnya sendiri itu punya unit tersendiri Bang. Jadi cakupannya kita hanya kesehatan dan keselamatan pekerja. Untuk lingkungan, kondisi lingkungan sendiri ada yang bertanggung jawab secara penuh yaitu dari unit kesehatan lingkungan Bang. Jadi lebih kalau di perusahaan mungkin ada sektornya lingkungan. Nah, ditambah dengan sektor lingkungan. Kalau di rumah sakit berarti berfokus langsung ke kesehatan keselamatan kerja di karyawan semuanya ya. Karyawan rumah sakit termasuk ya lingkungan kerja yang kita yang beresiko lah, yang resiko akan terjadinya kecelakaan kerja dan lain-lain untuk pekerja ya. Oke. Nah, berbicara tentang K3 ini Bang Nuruddin, saya pernah dengar istilah berpoligami. Nah itu lah. Poligami kayaknya gimana gitu ya kata-katanya ya. Kalau berbicara poligami hubungan dengan K3 itu ya membuat mungkin sebagian orang mungkin ada yang tahu ya. Mungkin ada juga yang baru dengar ya. Bagi sobat ceria yang mungkin baru pertama kali dengar ini mungkin penasaran juga nih Bang Nuruddin ya. Gimana ya ini sebenarnya karena kita bahas apa ya, kita cowok ya, kita kebetulan juga pakai baju koko. Kayaknya kalau bicara poligami nanti seolah-olah wah kita mendukung poligami gitu kan. Tapi sebenarnya tidak juga gitu. Bukan kita
bukan berbicara tentang agama lah ya. Jadi poligaminya itu adalah poligami versi K3 Bang. Ya, Itu adalah kepanjangan sebenarnya Bang. Dari P sampai I itu agak pengertian-pengertiannya. Jadi kepanjangan ya? Ya, kepanjangan dari poligami itu dari ketiga apa aja Bang Rodi? Cakupannya ya Bang. Jadi dari mulai P dulu ya Bang. Ya, P dulu. P itu jadi kita setiap mau melaksanakan pekerjaan itu jangan lupa berdoa Bang. Pastikan kita berdoa sebelum memulai pekerjaan. P berarti pastikan berdoa. Ya, jadi mau sesibuk apapun kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Contoh kecil, kita mau makan harus berdoa dulu Bang. Benar. Kita mau berangkat kerja itu harus berdoa dulu Bang. Jadi P itu adalah memastikan bahwa kita pastikan sebelum bekerja kita memang harus berdoa. Itu wajib memang. Berarti poin pertama P dari poligami adalah pastikan. Ya, pastikan. Jadi semua mungkin tenaga ataupun tenaga kesehatan terutama dan semua karyawan sebelum bekerja di pelayanan maupun di rumah sakit pastikan berdoa dulu. Nah, itu bagian daripada peran dari ketiga juga ya sebenarnya ya. Betul. Kalau O itu apa nih? Kalau O itu jadi observasi atau melihat area kerja Bang. Jadi kalau kita sudah berdoa mau bekerja itu jangan lupa kita lihat di lingkungan sekitar dulu. Observasi namanya kan. Observasi itu melihat lingkungan kerja. Jadi kita lihat dulu nih alat sudah siap belum. Kalau dari perawatan, kalau di rumah sakit itu kan teman-teman di pelayanan ya, mau ke pasien itu harus dipastikan dulu alat udah ready. Ada nggak sih yang beresiko akan timbulnya bahaya juga untuk si pasien dan kita. Contoh kecil, alatnya mungkin saat malam pulang sedang dicas, tapi pagi lupa dicabut, itu kan beresiko. Jadi pagi memang setelah berdoa, sebelum ketemu dengan pasien, sebelum kita melakukan pelayanan, kita harus pastikan dulu lingkungan kerja kita itu sehat dan aman untuk kita kerjakan. Kalau kita bicara pelayanan, kalau mungkin di office ya bisa aja lantai licin, ada keramik yang saat itu pecah, mungkin ada retak gitu kan. Itu pun harus kita peduli dengan lingkungan, karena saya sendiri mungkin tidak bisa setiap hari mobile semua ke rumah sakit, tapi dengan adanya kita yang tadi observasi lingkungan kerja, insya Allah kita kerja sehat ya kerja selamat lah itu. Benar. Berarti lebih kepada prepare sebelum bekerja ya. Prepare sebelum bekerja. Baik untuk karyawan office ya maupun karyawan yang pelayanan. Betul Bang. Sebenarnya betul ya, bagus juga sebenarnya, karena memang dengan ada sistem begitu ya dari observasi lingkungan kerja, berarti semua karyawan yang mau melakukan tindakan dia harus mempersiapkan dulu. Seperti kayak tadi ada teman-teman sejawat mungkin yang sekarang ya lagi banyak juga kasus COVID-nya mungkin ya. Jadi sebelum masuk kerjanya kerja pastikan asbabnya sudah ataupun APD-nya sudah lengkap gitu ya. Kemudian kalau misalkan berbicara tentang obat-obatan ini sesuai apa enggak, intinya aman bagi kita, aman bagi pasien juga gitu ya. Oke Bang. Nah itu sebenarnya tadi kan kita dari bahas poligami ya Bang. Kalau Abang udah sering dengar. Nah sekarang kalau saya kembalikan ya, tadi PO. Kalau L-nya kira-kira apa udah tahu belum? L ya. Mungkin apa ya? Nggak tahu. Nah, sebenarnya Bang, kalau Abang pernah jalan di proyek-proyek tuh banyak spanduk-spanduk mungkin yang ada nanti spanduknya yang dipasang di beberapa kontraktor itu dia dipasang besar poligami gitu kan dengan apa dan lain-lain. Jadi L-nya itu adalah lakukan pekerjaan sesuai prosedur. Gitu. SPO ya. Nah, SPO betul Bang. Jadi kita mau bekerja tadi udah berdoa, sudah clear ya, sudah observasi lingkungan kerja aman. Tapi kalau kita tidak sesuai prosedur, tidak aman juga untuk diri kita, bahkan untuk orang lain, terutama kita di bagian kesehatan untuk pasien. Gitu. Jadi memang harus bekerja apapun, sekecil apapun bentuknya, kita harus mengikuti
prosedur atau SPO yang ada yang ditetapkan di kita. Berarti tahapan ketiga lebih ke SPO-nya ya, Ya, apa standar prosedur ya? Iya betul. Nah, kalau melihat dari segi prosedur nih, menurut Bang Rodi, standar di kita sekarang gimana sih di rumah sakit yang mungkin ya berbicara tentang baik di office ataupun di pelayanan sendiri gitu ya. Nah, dari standar di pelayanan rumah sakit kita sendiri mungkin Bang Rodi, sekilas mungkin ya gimana kira Bang Rodi? Kalau untuk prosedur kita kan ada pelayanan dan non pelayanan, ada beberapa mungkin prosedur apa ya, SPO itu sudah dibuat, sudah ada gitu. Tinggal bagaimana kita apa ya, peduli lah dengan SPO itu. Jadi jangan merasa bahwa saya udah berangkat kerja nggak usah lagi ngikutin SPO yang ada, udahlah lupain aja, orang berangkat hari ini kerja ya kerja, ntar pulang ya pulang gitu, udah ngelupain aja apa itu SPO gitu. Tapi itu adalah hal yang salah, karena apapun setiap pekerjaan pasti ada apa ya, kemungkinan terjadinya kalau bilang kita ya insiden atau kecelakaan tuh pasti ada. Jadi contoh kecilnya apa ya, bukan kita jatuh itu kan udah kecelakaan ya. Jadi tapi contoh kecil mungkin ada komplain dari orang lain pun itu maksudnya memang dianggap kecelakaan, artinya kita harus apa ya, kita lihat dong SPO yang kita udah sesuai belum sih gitu. Jadi memang bekerja dengan SPO adalah untuk keamanan kita juga gitu Bang. Tapi mau gak mau siapapun kalau sudah ada SPO-nya yang memang sudah distandarkan harus melakukan dan harus dilaksanakan. Ya kan demi keamanan kita dan sejawat-sejawat dan yang lainnya yang kawan semuanya ya. Betul. Oke. Kalau di I-nya, nah I-nya nih PSLA dong dulu dong. Ini udah saking semangatnya, udah jadinya poligami, udah kayaknya PLA ini kan. Iya. Pastikan berdoa. Iya, pastikan berdoa. Pokoknya observasi area ini. Nah, tadi kita sedang lakukan sesuai dengan prosedur. Nah, I-nya ya. Kalau I-nya itu apa ya? Kalau di kita itu adalah ingatkan ke teman, Mbak. Ingatkan ke teman. Iya, jadi mengingatkan itu salah satu poin kenapa ada harus diingatkan, karena mungkin bisa aja teman kita lupa nih gitu kan, hari itu lupa, mungkin saking buru-burunya. Contoh kecilnya gini Bang, datang ke rumah sakit, kalau di kita kan memang di pelayanan kesehatan khusus COVID itu masker wajib, masker bedah Bang, minimal masker bedah, nggak boleh masker kain. Tapi mungkin karena teman kita buru-buru, kesiangan, malamnya habis bikin podcast lah, atau habis take video gitu kan, datang pagi-pagi udah kesiangan, yang ada pakai masker aja, udah maskernya nggak ada, pakai masker kain. Nah, ketika sudah sampai di rumah sakit, mungkin lupa mengganti, karena udah sampai buru-buru absen, langsung ikut di pelayanan gitu. Nah, dengan kejadian seperti itu, kita jangan lupa juga untuk mengingatkan ke teman kita gitu, karena dengan mengingatkan ya selamat, teman kita selamat, kita juga selamat. Sekarang gini Bang, kalau abang misalkan nggak pakai masker bedah lah, tidak pakai masker bedah, datang tidak pakai masker bedah, terus ada orang lain yang menghampiri abang yang positif lah, dengan tidak gejala gitu ya, dengan resiko apa ya, kan resiko filtrasinya lebih ringan kan kalau untuk ya, jadi resiko penularannya ada. Nah, ketika abang saya tahu tapi tidak diingatkan, begitu abang positif kan resiko juga buat ke saya Bang. Kita sama-sama kerja nih, iya kan, sama-sama kerja. Abang udah ketahuan tidak pakai masker medis, tapi saya tidak mengingatkan, berdampak juga dong ke saya. Jadi secara tidak langsung, kalau kita tidak mengingatkan, kita sama-sama dalam bahaya sebenarnya gitu. Karena itu tadi, ketika kita tidak mengingatkan, bahaya itu bukan buat
dirinya sendiri, bahkan buat orang lain, buat saya, aku nggak pakai masker. Begitu abang kena, ya saya juga resiko tinggi juga karena kita satu tim. Benar-benar. Berarti lebih kepada care kepada diri sendiri ya, care buat diri sendiri, care buat orang lain juga ya. Udah menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga orang lain. Ketika orang lain lupa, kita mengingatkan. Seperti tadi, ingatkan teman-teman. Nah, betul bang. Jadi gini, selain tadi mengingatkan hal-hal yang terkait proteksi diri kita ya bang. Kalau di kita itu ada teman yang sakit atau ada teman yang ada gejala mengarah ke COVID, itu pun wajib diingatkan. Jadi kalau saya di sini K3 sudah bikin link dan ada scan barcode. Ketika teman-teman itu ada keluhan atau bergejala, itu melaporkan ke K3 agar bisa ditindaklanjuti pemeriksaan. Nah, di kita kan ratusan karyawan ya bang. Saya sendiri K3-nya, jadi saya nggak bisa memantau satu persatu. Oh hari ini si A sakit nggak, hari ini si A batuk nggak, kan nggak juga bang. Jadi laporan lah. Nunggu laporan. Kita sama-sama, itulah fungsinya mengingatkan. Jadi ketika Bang Dani lihat sebelahnya ada batuk, jangan lupa diingatkan. Wah, kayaknya lagi batuk. Sudah lapor ke K3 belum ya? Gitu. Tapi kadang-kadang pas kita bilang begitu, enggak batuk kok, biasa aja. Ada yang kayak merasa kayak apa ya? Seakan-akan kayak kita nge-push dia itu, lo itu udah mulai gejala lo. Nah, saya prefer ketika ada orang sakit, dia tidak melaporkan, itu justru akan berbahaya ke semuanya kan. Apalagi di office yang lingkungannya tertutup bang. Satu orang aja yang demam, batuk, pilek itu tidak ya kita udah hal terburuknya adalah suspek COVID lah bang. Kemungkinan misalnya COVID, tapi tidak kemungkinan juga itu hanya batuk pilek biasa. Tapi dengan kita memastikan bahwa itu negatif dia COVID, itu kan jauh lebih baik bang. Begitu itu baru masuk kita edukasi bahwa dengan kita nggak mengejus bahwa kamu tuh saat ini sakit COVID, enggak, saya juga enggak. Tapi kita memastikan bahwa dengan diperiksa untuk memastikan dong bahwa yang kamu sakit, yang diderita saat ini itu karena apa? Kan intinya mah bang, kita peduli lah bang sama mereka gitu ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, wih berarti punya kontak nomor 1 rumah sakit dong. Saya bilang punya, saya nggak ada yang nggak punya. Begitu ada karyawan baru, pasti saya save nomornya. Gitu. Bukan karena mau dipoligami ya bang, ntar lo nih mau dipoligami. Ini ada karyawan baru nih ya kan? Karena kan bukan, karena kebutuhan itu tadi data karyawan, terus kebutuhan pemeriksaan karyawan. Kalau saya nggak nyimpen nomornya kan sekarang kita dibatasin bang buat ketemu, buat ini pun ya kita sekarang semua via media lah ya, media di WhatsApp dan lain-lain gitu. Jadi kalau teman-teman di atas yang di kepegawaian mungkin begitu ada anak baru, saya selalu nanya, ada anak baru ya? Mana handphone wah mau poligami, apalagi yang perempuan gacek gitu. Enggak juga. Jadi untuk kebutuhan itu. Nah nanti kalau udah semua nomor punya lebih mudah. Jadi ketika ada yang laporan, biasanya saya seperti itu sih Japri, edukasi. Ya alhamdulillah sampai hari ini kayaknya nggak ada sih yang berpoligami. Atau enggak, intinya nggak ada yang menolak lah, nggak ada yang menolak bahwa ketika saya Oke. Jadi lebih kepada tekniknya adalah kita dari segi K3 sendiri bikin tracing, tapi dibikin tim yang memang memantau langsung ya. Nah untuk teknik komunikasi, cara mengingatkan atau cara mungkin menelusuri benar nggak kasusnya atau apa, ada nggak gejala-gejalanya, itu ada tim sendiri yang mengatur gitu ya. Tadi Bang Nuruddin menerima laporan terus menelusuri, mengkonfirmasi konfirmasi. Itu bagian daripada mengingatkan teman-teman juga sebenarnya ya. Mengingatkan bang, karena dengan kita ingatkan begitu juga dia sadar ya, oh gue sebenarnya mungkin walau tanda kutipnya mungkin dia merasa gue ada gejala mungkin, tapi gejala biasa. Mungkin dengan diingatkan lagi edukasi dari K3 mungkin dia akan lebih sadar lagi, mungkin gitu ya. Tapi peran mengingatkan di poin I ya, ingatkan teman-teman itu sangat penting ya. Jadi
Ya diharapkan dengan juga kayak Bang Rodi bilang tadi ya, jangan ada yang baper, jangan ada yang marah, gitu ya. Cuman hanya sekedar mengingatkan bahwa protokol dijalankan, kalau ada gejala disampaikan. Tapi kalau disuruh swab kayaknya agak keberatan kayaknya. Oke, baik. Sebelum kita bahas lagi berkaitan tentang poligami ini ya, mungkin saya secara pribadi juga sih menanyakan ke Bang Rodi. Sebenarnya mungkin ya Bang Rodi, K3 ini selain mungkin kalau sekarang kan lagi gejala pandemi COVID ya, artinya semakin hari kasusnya turun naik ya, sekarang lagi naiknya. Nah sebenarnya selain mungkin tugas tracing berkaitan tentang COVID sendiri bagi karyawan, apa sih yang dibilang pekerjaan sih bukan ya, mungkin perannya K3 ini selain yang tadi selama pandemi ini, mungkin ada lagi yang lain nggak Bang Audi, yang mungkin di sobat-sobat ceria di luar mungkin pengen tahu juga sebenarnya apa saja sih? Apakah sekarang kan lagi masa-masa vaksin juga ya? Vaksin lagi pada ini juga. Nah, apakah di sana juga ada peran K3 juga? Mungkin dari K3 mungkin bisa disampaikan Bang Audi. Oke, kalau untuk peran ya, jadi di Permenkes 66 2016 itu ada di pasal 7 Bang. Jadi ada 8 poin tentang K3 di rumah sakit. Yang pertama adalah manajemen risiko K3. Jadi kita mapping, membuat area kerja lah Bang, kayak pemisahan zona merah, zona hijau, zona kuning itu kita pisahkan. Tapi itu biasanya saya untuk di rumah sakit saat pandemi kayak gini selalu berkolaborasi dengan PPI untuk terkait itu. Cuma untuk manajemen risiko sendiri adalah selain itu karena cakupannya banyak, risiko fasilitas dan lain-lain. Jadi hal kecilnya adalah tadi ada keramik pecah atau kaca meja pecah gitu. Itu kan berisiko terjadinya kecelakaan juga ke teman-teman. Itu kita kita buat analisis resiko lah. Jadi kita analisis tingkat resikonya berapa, untuk kita menentukan bahwa ini resikonya sedang atau ringan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu keselamatan dan keamanan rumah sakit. Sama sih, itu hampir sama intinya dari bukan cuma pekerja tapi fasilitas yang ada pun harus aman untuk pekerja Bang. Kalau kalau kitanya udah aman tapi fasilitasnya nggak aman kan nggak baik juga gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya itu pelayanan kesehatan kerja yang sudah saya bilang tadi. Untuk pelayanan kesehatan kerja itu saya tadi punya Google Form untuk yang teman-teman bergejala. Terus selain itu saya juga sudah memastikan bahwa teman-teman kita sudah tervaksin COVID walaupun belum 100% karena kemarin ada kendala, ada yang masih komorbid, ada yang lain itu urusan ranahnya medis lah, klinisi ya, karena tertunda gitu. Tapi kalau dari K3 sendiri sudah memastikan bahwa mereka sudah terdaftar dan divaksin. Tapi nanti selebihnya itu urusan klinisi yang menentukan bahwa harus ditunda dulu atau gimana gitu. Selain itu pun rutin untuk teman-teman di pelayanan kita melakukan vaksinasi hepatitis kepada teman-teman. Nah, kenapa harus di hepatitis itu ya Bang? Jadi ya memang kita kan pelayanan kesehatan, kita penyakit nggak tahu apa yang terjadi dari mana gitu. Contohnya itu menyangkutnya ke kecelakaan kerja juga sebenarnya Bang. Kecelakaan kerja teman-teman di pelayanan, dokter, perawat dan lain-lain. Resiko salah satunya gini, contoh tertusuk jarum Bang. Ya kan, dengan adanya itu kan sebenarnya itu udah masuk kecelakaan kerja. Jadi nanti kita kalau ada yang tertusuk jarum, biasanya kita investigasi lah Bang, investigasi kecil-kecilan untuk menentukan bahwa itu tertusuk jarumnya kenapa sih. Tapi alhamdulillah di kita kasusnya untuk kecelakaan kerja di tertusuk jarum enggak terlalu banyak lah Bang. Tahun 2000 yang sekarang ini baru 1 kejadian, sampai bulan Juni ini ya baru 1 kejadian. Nah, kalau untuk yang berikutnya itu pengelolaan bahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Sebagai yang kita ketahui itu di rumah sakit banyak barang-barang yang masuk dalam kategori B3 loh. Jadi kayak
alkohol itu kan ada di kita kan, alkohol, terus povidon, iodin itu masuk B3 Bang. Dan lebih banyak lagi lah yang udah terbakar juga udah terbakar. Dan produk-produknya laundry atau yang buat laundry itu memang banyak B3 itu juga kita pastikan keamanannya dan gudangnya harus tersendiri, kita pisahkan. Nah tapi kalau untuk sampahnya atau bekasnya itu nanti kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan. Itulah tadi yang nyangkut di perusahaan. Kalau perusahaan semua, tapi kalau di kita, saya hanya untuk mapping di B3 itu tadi, penataan di gudang dan penempatan dan lain-lain. Nanti kalau untuk buangnya standarnya kesehatan lingkungan yang bertanggung jawab itu di B3. Terus kalau untuk selanjutnya itu pencegahan dan pengendalian kebakaran, Bang. Jadi namanya suatu gedung itu tidak lepas dari kemungkinan resikonya terjadi kebakaran. Nah, kalau dari K3 sendiri, kita kayaknya ini udah 2 tahun, Bang, tidak melakukan simulasi bencana kebakaran karena pandemi kan. Jadi kita nggak boleh ngumpulin orang, kita nggak bisa berlatih. Tapi sebelum pandemi kita sudah berlatih. Biasanya saya koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, kita simulasikan cara penggunaan APAR, cara memadamkan api, dan evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jadi biasanya cakupannya semuanya hampir di semua perwakilan karyawan masing-masing unit kita libatkan, itu agar kita aware juga terhadap itu. Terus selanjutnya itu tadi pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit sudah disinggung juga tadi terkait resiko terjadinya kecelakaan kerja dan lain-lain kan. Kita harus kita pastikan aman lah Bang untuk sarpras atau sarana dan prasarana. Terus pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan tentunya yang saya tadi bilang, mengingatkan ke ahli tenaga medis ATEM rutin mengkalibrasi mengkalibrasi alat medisnya ya, dengan sesuai standar. Mereka juga punya standar sendiri, cuma biasanya kita tugas hanya mengingatkan karena ada bekerja sendiri di ATEM ya Bang. Jadi mengingatkan. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa K3 cakupannya banyak, tapi ya ada unit-unit tersendiri juga gitu yang memang bertanggung jawab penuh, tapi kita koordinasi dan mengingatkan karena lingkupnya satu sama, kita sehat, pasien aman gitu kan, kita pulang juga selamat. Itu sih Bang. Terus yang terakhir itu kesiapan menghadapi bencana. Nah, untuk kesiapan menghadapi bencana itu kita biasanya berkoordinasi dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Itu kita latihan bencana. Kalau yang lalu-lalu mungkin pelatihannya kesiapan menghadapi bencana gempa bumi, banjir dan lain-lain. Nah sekarang kan pandemi Pak, itu kan udah bencana ketok palu, jadi bencana nasional gitu kan. Nah kita juga sudah melakukan sharing kesiapan bencana dengan BPBD di bulan ini malah ya, di bulan Juli, awal Juni kalau nggak salah itu, saya lupa. Kita sudah melakukan tapi hanya sebatas Zoom dulu karena bukan kita nggak berani ya Bang, karena kita juga pasien banyak gitu kan. Full rumah sakit kita juga rumah sakit rujukan COVID gitu kan, kolaps ya. Iya, jadi kalau tenaga kita diambil 1 hari untuk pelatihan atau 1 atau 2 hari mungkin, kalau pelatihan biasanya materi dulu, setelah itu baru pelatihan gitu kan. Mungkin memakan butuh waktu dan tenaga dan banyak yang ditinggalkan gitu. Jadi dengan keadaan seperti ini memang kemarin kita sebatas Zoom, simulasi, demonstrasi lah Bang. Demonstrasi. Tapi insya Allah dengan seperti itu kita siap lah untuk menghadapi ketika ada bencana itu.
masih dalam bentuk daring ya? Ya, daring apapun. Berarti poinnya udah habis tadi ya? Intinya 8 poin berarti ya? 8 poin tuh. Luar biasa ya, berarti K3 itu bukannya sekedar kayak sekarang lagi pandemi mungkin masuk ke kebencanaan ya, tapi juga masih banyak poin-poin yang lain yang apa namanya pekerjaan yang mungkin lebih menumpuk dan itu dikerjakan dengan sendiri ya menurut dia. Ya, saya sendiri. Makanya tadilah ada tim yang kalau untuk laporan terkait tadi resiko kecelakaan terus teman-teman dan lain-lain yang mengingatkan, saya dibantu sama teman-teman sendiri lah. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman sahabat ceria Ciracas, ini beberapa poin ya yang tadi berkenaan tentang peran ataupun tugas-tugas K3 di rumah sakit, itu luar biasa ya. Yang sekarang yang ada di rumah sakit kita, di pelayanan rumah sakit kita adalah Bang Nuruddin ya. Nah, kembali lagi Bang Nuruddin. Poligami ya. Jadi mungkin karena memang menyangkut tentang bahas topik intinya ya, tentang poligami. Nah, kalau misalkan bicara lagi yang tadi, kan sistemnya kan bikin dashboardnya ya, K3 sendiri itu gimana sebenarnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke topik poligami, masuk sekarang ke poin G. Ya, poliga G ya. Oke. G sendiri, kalau saya jujur ya, mungkin kurang paham ya. Nah, itu ranahnya K3, keselamatan selama rumah sakit. Nah, oke. Kalau kita kembali lagi ke G, kira-kira apa Bang Nuruddin? G itu adalah gunakan APD. Gunakan APD. Betul Bang. Di kita selama pandemi ini memang saya berkoordinasi, kolaborasi dengan PPI untuk terkait APD ini Bang. Jadi kalau di K3 itu memang ada hierarki manajemen risiko Bang. Itu ada segitiga hierarki contohnya. Nah itu poin APD itu memang poin yang paling bawah Bang. Kalau yang paling atas itu adalah eliminasi. Jadi ketika ada bahaya, ini kan virus bahaya. Benar. Nah, kalau di K3 kalau bisa dieliminasi Bang tahapannya. Nah, jadi kalau virus kan nggak mungkin dieliminasi Bang, dihilangkan. Nggak mungkin kan orang-orang tidak kelihatan, gimana cara menghilangkannya gitu. Jadi, nah kalau tidak bisa dieliminasi, turun ke bawah itu ada substitusi atau mengganti bahaya. Nah, tapi yang kita hadapi tadi lagi-lagi virus, tidak bisa bahayanya diganti. Jadi kalau pekerjaan di kontraktor yang tadinya pakai bambu Bang, orang naik mau ngecat nih pakai bambu, sekarang kan udah pakai scaffolding atau kren lah, itu lebih safety. Itu namanya mengganti bahaya. Mengganti bahaya kalau di kita memang sulit ya, karena lawannya virus Bang, lagi tidak ketahuan gitu. Nah kalau yang berikutnya lagi ada mengisolasi manusia dari bahaya. Nah kalau yang ini sebenarnya bukan mengisolasi ya Bang, mengisolasi manusia, tapi yang bisa kita terapkan di saat pandemi di kita ini di poin yang ini bisa poin ketiga. Itu dengan cara pemasangan barrier Bang. Jadi kayak di loket pendaftaran terus di apotik itu teman-teman dipasang barrier. Itu adalah salah satu ini mengisolasi. Jadi mengurangi paparan. Jadi pasang tirai gitu ya? Pasang tirai pakai plastik kan. Jadi kalau orang face to face ngomong pun ya insya Allah minimal ada sekian persen mungkin, karena belum ada kalau kita kayak personal gitu berarti kita selain pakai masker kita pakai facial itu bagian dari mengisolasi ya, betul Bang. Cuma karena itu facial itu masuknya APD atau APD. Tapi kalau untuk ini lebih ke lingkungan kerja. Jadi contohnya yang itu yang ada di loket pendaftaran itu kita sekat untuk mengurangi juga sih Bang, mengurangi resikonya. Terus yang berikutnya administrasi. Administrasi ini adalah SPO. Jadi ketika saat pandemi seperti ini, itulah kita jadi merubah SPO. Kalau dulu mungkin yang pakai masker ya hanya yang di pasien gitu. Tapi kalau sekarang dirubah semua wajib pakai masker, bahkan nggak boleh pakai masker kain, tapi minimal masker bedah
Kalau dulu ruang isolasi khusus, Ya, kayak baru paru, ya, ya, betul, infeksi betul. berat gitu ya. Nah, gitu. Sekarang kita harus pakai masker semua. Jadi Masker SPO-nya semua. udah berubah ya. Iya, semua berubah. Dan yang terakhir tadi yang G tadi gunakan APD. Nah, ini yang poin terakhir memang APD, Bang. Nah, untuk APD kita untuk di saat pandemi ini adalah PPI lah, Bang. Nanti untuk yang lebih menjawab dan menjelaskan tentang APD apa aja sih mungkin next Abang bisa panggil PPI kita yang bisa untuk bahas tentang ini gitu. Bahas APD ya. Iya, jadi Tapi kalau dari Ketiga sendiri, kewenangan APD sendiri sejauh mana sebenarnya? nah, kalau untuk kewenangan ya kita selalu change lah kolaborasi Bang, iya Bang. Jadi kayak ya contoh kecil kalau saya sering-sering juga sama PPI Wisanti ya. Ini kita mau pembelian masker N95 baru yang dengan merek ini sesuai nggak gitu, terdaftar nggak di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi memang ada standarnya ya, kita standarkan aja dengan standar di Kementerian Kesehatan terkait masker APD. Intinya kalau selama APD cakupannya saya saling kolaborasi. Karena yang menentukan mungkin dari petunjuk dan pengarahannya itu dari PPI-nya mungkin ya. Gimana ini dari ada perubahan-perubahan gitu ya. Dari segi ketiga hanya memastikan aman nggak? Nah, mungkin gitu ya kewenangannya ya. Tapi kalau juga intervensi bisa nggak? Rekomendasi paling. Rekomendasi untuk? Ya mungkin kalau untuk bahannya kurang bagus atau apa gitu. Mungkin begitu nggak? Iya. Jadi tetap kalau ya misal gini ada contoh kayak kemarin ada masker kayak bau ya, bau ya itu kan nggak nyaman juga Bang bikin ya. Itu saya biasanya kalau kemarin memang tidak sempat saya bikin tidak bikin rekomendasi karena sudah keburu ditindaklanjuti karena itu kan kalau nggak salah masker yang kita tidak beli sendiri ya, akhirnya beli sendiri dengan yang diganti tidak bau. Tapi terkait itu saya selalu bikin rekomendasi Bang. Jadi bukan hanya di pelayanan, di luar pelayanan pun kalau ditemukan kayak orang di laundry contoh kecil atau di mana yang pekerjaannya beresiko, kalau memang dia bisa diganti cara kerjanya, biasanya saya bikin surat rekomendasi. Harus diberikan alat barukah atau memang merubah atau memindahkan. Berarti di APD ini gunakan APD ya. Intinya APD itu sesuai dengan standar, sesuai ditentukan ya. Dari segi PPI, kemudian juga dari segi keamanan keselamatan juga dari segi K3 juga ikut berperan di situ ya. Nah, mungkin kalau untuk G ya, poligam. Nah, A sendiri dari Bang Rodi apa nih maksudnya? Poligam. Nah, kalau A ini banyak Bang sebenarnya Bang. Oh, banyak. Itu banyak. Ini dibatasin nggak? Aduh, kalau bicara K3 itu cakupannya luas banyak. Jadi mungkin sekilas A itu gambarannya apa? Oke. Sekilas gini Bang, kalau A itu adalah aplikasikan 7 aturan emas atau perusahaan. Apa sih 7 aturan emas itu? Pasti kan gitu. Nah, benar. Iya, kenapa nggak 7 aturan perak aja gitu? Kenapa mesti emas ya? Iya, karena kalau mau poligami harus pakai emas, nggak bisa pakai perak. Benar juga. Iya. Memang orang ketiga bakat poligami. Bukan cuma poligami ya, itu ada lagi. Jadi kalau Abang lihat di spanduk-spanduk itu, wah poligami, nanti masuk ke dalam, ada pelakor Bang. Oh gitu? Iya. Pelakor itu apa? Iya, pelakor. Kenapa K3 itu identik dengan begitu bahasanya ya? Karena suka banget dengan bahasa-bahasa begitu, kenapa? Bukan masalah. Apa ya? Saya jadi bingung sebenarnya kalau Abang nanya, wah, dengan apa? Kita bahas di situ ya? Iya, kita bisa bahas ke situ lah. Nanti sensitif. Ini bahasanya apa gitu kan? Ngomong kesehatan ngomong poligami. Jadi kita memang poligami versi K3. Ada juga pelakor ya, pelakor versi K3 gitu. Next lah mungkin karena hari ini kita bahasnya poligami ya. Next mungkin pelakor. Oke, tadi kita bahas di A ya, aplikasikan 7 aturan emas. Nah, itu yang poin pertama nih Bang. Jangan abaikan bahaya. Itu. Ya. Di aplikasi itu ya. Jangan abaikan bahaya.
contoh yang bahaya atau beresiko besar mungkin ya Bang. Contohnya gini, ada api kecil. Ketika kita atau saya tidak mengajarkan abang lah, mungkin abang lihat api kecil, tapi saya tidak mengajarkan abang cara memadamkan api dengan apa, alat pemadam api ringan. Itu adalah salah. Karena apa? Kalau api yang kecil aja sudah bisa dipadamkan, semua kan aman Bang, selamat Bang, gitu. Jadi tadi kalau jangan abaikan bahaya. Jadi kalau abang sudah tidak mengabaikan bahaya, wah ini ada api kecil, jangan juga bilang, wah ini mah nunggu orang K3 aja gitu kan, udah wah mana K3-nya gitu, ayo padamkan api gitu ya, jangan juga. Tapi harus jangan abaikan bahaya. Sekecil apapun bahaya itu harus bisa diatasi lah, minimal dengan kita peduli dengan lingkungan. Kalau contoh kecilnya tadi kan itu yang pertama. Terus yang kedua, itu hal yang beresiko itu harus bukan cuma komunikasikan. Jadi ketika ada satu resiko, makanya saya tadi biasanya membuat rekomendasi harus perubahan apa, harus mengganti apa gitu ya. Kalau di kita di pemerintahan karena tidak langsung boleh ya Bang, maksudnya mendapatkan, minimal bisa diganti dulu lah dengan hal yang aman gitu. Contohnya gini, kalau di kita itu istilah gini Bang, contohnya apa? Ada suara di salah satu mesin kita itu bising Bang. Nah itu harus dipasang earmuff atau earplug gitu kan. Nah kalau sumbangannya ini ya rekomendasinya itu kan Bang. Jadi ketika kita sudah merekomendasikan, terus si unitnya sudah mengajukan pembelian, memakai earmuff, earplug, itu juga harus dipantau. Jadi cuma jangan hanya ngasih rekomendasi, besok selesai lah gitu. Tanpa pengawasan, tanpa monitoring gitu. Jadi memang harus intinya hal-hal yang beresiko adalah perlu tadi komunikasi, terus perencanaan dan pengawasan dan monitoring dan evaluasi nantinya. Nah, terus berikutnya update pelatihan secara profesional. Nah ini biasanya di kita saya kolaborasi dengan teman-teman di KLED. Jadi nanti pos-posnya sendiri mungkin abang dari perawat nanti mengajukannya pelatihan apa, update ilmu terkini, dokter dari K3 pakai sinar ya. Ini. Jadi jangan lupa juga. Jadi jangan apalagi biasanya orang yang udah udah yang tadi bilang udah gue cuma datang kerja pulang udah gitu doang, hanya memikirkan diri sendiri memikirkan diri sendiri tanpa kita sadari ada update ilmu terbaru yang harus kita terapkan gitu di kita. Jadi ya memang ini kalau ini susah, bukan susah sih sebenarnya, ya sadar diri lah, sadar dirinya itu adalah kita harus siap menghadapi tantangan yang berikutnya, ilmu yang terus berkembang, jadi memang kita harus siap. Iya, bukan sadari ya? Ya, bukan sadari. Beda lagi ya. Oke, yang berikutnya adalah selalu mengenakan pakaian safety APD lah tadi ya. Kembali ke APD sudah dibahas, terus pengawasan tim. Pengawasan yang saya bilang tadi butuh monitoring dan evaluasi apapun sudah resikonya. Terus SPO keselamatan ya tadi bilang kalau setiap ada sesuatu harus direvisi. Bahkan bukan ada sesuatu aja sih Bang, bisa aja kita merubah SPO itu gini. Kalau di K3 ini alur jalur evakuasi saat ini adalah lurus, tapi begitu dirubah jadi ruangan, pintunya ada sebelah sini kan itu udah memindahkan juga ya. Jadi itu harus kita diubah SPO-nya yang tadinya mungkin arah evakuasi dari ruang A menuju tangga melalui sini. Nah, begitu ada perubahan kan harus dirubah juga SPO-nya. Jadi memang harus diupdate secara terus menerus. Mengikuti informasi seperti ini dan keadaannya. Iya, betul lah. Terus yang terakhir adalah patuhi aturan. Nah, kalau patuhi aturan ya tadi lah, insya Allah kalau kita sudah mematuhi aturan, ya.
Oke. Ya, patuhi aturan ya. Yang terakhir itu adalah patuhi aturan. Kalau sudah mematuhi aturan, kita mengerjakan sesuai dengan SPO. Ya, insya Allah kita berharapnya bekerja dengan baik, pulang pun dengan selamat. Benar. Oh. Aplikasikan 7 aturan emas. Ya. Aturannya banyak banget ya. Ya, Makanya dibilang emas ya. emas betul. Jadi harus dilaksanakan dengan betul-betul, kemudian diikuti kalau memang itu sudah di SPO-kan ya. Betul. Dan paling penting adalah Sadar. kepada apa yang sudah ditentukan gitu ya. Jangan sampai mengabaikan hanya dengan kepentingan diri sendiri ya. Ya, betul itu. Wah, Jadi kalau berbicara poliga ya, poliga A, poliga G udah masuk tadi udah, A-nya udah. Nah di M ya. Ya. M sekarang M itu identiknya dengan apa? Ini udah panjang nih kita bahas tadi ya. M Iya. itu identik dengan apakah masuk dengan peraturan-peraturan lagi kayak aplikasi tadi atau Oh, gimana? enggak nih Bang. Kalau yang ini enggak. Oh beda ya. M itu sebenarnya harusnya mungkin ini W ya, poligawi, tapi kalau Poligawi. M iya karena waktu iya. Jadi W-nya ya M-nya itu adalah waktu atau memanfaatkan waktu istirahat, Bang. Oke. Nah, jadi saya tekankan juga untuk teman-teman mungkin ya, Jadi Bang. ketika Apa? sampai ke situ ya diatur ya. Iya. Apakah diserahkan gitu ya? Iya. Luar Jadi- biasa caring ya. Iya, jadi apa ya? Di poin M ini apa ya yang bukan saya lihat mungkin teman-teman juga memang harus apa ya? Peduli lah pada diri sendiri gitu kan. Jadi ketika jamnya istirahat, ya istirahat. Jangan istirahat untuk bekerja. Oke, iya nggak apa-apa tahu loyalitas, tapi ya loyalitas memang ada batasnya. Iya. Gitu. Jadi ketika jamnya istirahat, ya gunakanlah waktu istirahat. Nah, kalau libur suruh kerja gimana? Hah? Kalau libur suruh kerja gimana? Nah, kalau libur jadi ini Bang, kalau libur suruh kerja biasanya ada aturan jam kerja Bang. Kalau melebihi jam jadi- kerja biasanya diliburkan kan, ada ekstra libur Bang. Iya, jadi nanti bisa aja liburnya libur dari 2 hari gitu. Bang. Nah, kalau kita yang di M ini kan memang bicaranya di kita di jam kerja lah ya. Kalau di office tuh kalau di office mungkin enggak, itu biasa di pelayanan kan. Iya. Ya di pelayanan. Tapi di office juga sama Bang. Malam juga sama untuk kerja. Itulah kembali ke loyalitas. Tapi perlu diingat adalah ketika masuk waktu istirahat, manfaatkan waktu istirahat. Iya. Jadi ya buat teman-teman juga ya, semua pegawai, ketika waktu istirahat yang di office ya istirahat. Mau istirahat apa ya, makan, soma, terus ya bersenda gurau mungkin. Main game istirahat juga kan? Hah? Oh, main game enggak Bang? Enggak dong. Enggak Bang. Enggak refleksi pikiran, istirahat juga kan? Boleh, tapi kontrol. Kontrol. Jangan juga kalau di pelayanan mungkin ya Bang. Jangan juga gini. Kita Mau bisa- masuk zona merah, wah main game dulu nih kan. Setelah masuk zona merah, wah nunggu lagi nih, main game lagi. Hidup dengan game gak baik juga gitu. Jadi memang harus benar dimanfaatkan waktu Bang. Iya. Apa ya? Ya itulah tadi yang intinya memanfaatkan waktu itu istirahat untuk relax lah ya. Kalau di office itu di jam 10 ada juga senam germas Bang untuk merilekskan senam peregangan gitu. Nah kalau di pelayanan ya tadi ketika mau masuk ke zona merah ya dimanfaatkan untuk istirahat. Karena di zona merah tadi wah udah tahu mungkin Abang di dalam pengap ya kan, pakai APD lengkap ya kan, pengap, panas, gerah, masih kerja pula kan. Nah, jadi sebelum apa ya masuk ya dimanfaatkan istirahat. Jadi pas udah masuk ke dalam udah fokus lah. Gitu. Jadi momen untuk waktu luang itu benar-benar dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan. Apapun manfaatnya, yang penting dimanfaatkan dan baik. Iya, Ya. tapi satu Bang, jangan Bang. Apalagi itu. Manfaatkan waktunya jangan untuk kumpul-kumpul Bang. Ini Bang. Aduh, ini Bang. Enggak, ini kan bukan ngumpul-ngumpul, kayak sharing gitu. Mungkin Iya. kan mereka ada hal mungkin mau cerita, mungkin kayak kasus. Gue tadi nemu kasus kayak di dalam gini-gini kan jatuhnya kan ngobrol ya, kayak bacot lagi kan bahasanya. Tapi dibatasi juga Bang. Iya. Tapi dibatasi juga, boleh. Maksudnya gini,
kita kan punya aturan bahwa kita harus menjaga jarak, ya kan? Ya boleh berdua gitu kan. Kalau mau sharing kayak curhat aja, jangan manggil nih rame-rame. Itu mah bukan curhat, gosip itu kan jadinya. Gitu, jadi apa ya boleh aja, maksudnya kalau mau sharing, tapi sharingnya di saat pandemi seperti ini memang diusahakan lah jangan kumpul-kumpul. Kita juga sudah punya aturan di kita tidak boleh saat makan, saat istirahat ya, itu makan bareng-bareng gitu. Kenapa sih? Ya itu tadi lebih ke peduli ke diri sendiri dan orang lain gitu. Karena dengan kalau apa ya, biasanya nih mungkin saya bukan nyindir sih ya, ini sendirian aja buat teman-teman yang ibu-ibu biasanya yang perempuan ya gitu, mohon maaf, mengingatkan juga. Jadi ketika makan ya makan aja, boleh berdua, yang sudah kan ada pengaturan kursinya, nanti mungkin nanti bisa ditampilkan itu pengaturan kursinya itu sudah ditetapkan, ya makan aja, jangan sambil ngobrol juga gitu. Soalnya kalau makan sambil ngobrol tuh katanya dia lebih cepat biasanya gitu. Lebih cepat? Biasanya gitu. Bukannya malah lebih lambat. Karena kasihkan ngobrolnya. Enggak, ada nafsu makan nambah. Oh, nafsu biasanya gitu. Iya. Ya boleh aja, biar yang penting jangan deket. Iya, jangan bisa. Ya, jaga jarak. Iya. Kalau lagi makan fokus makan. Iya. Lebih baik gini bang, kalau lagi makan, tapi kalau sendiri ya dengan catatan. Kalau lagi makan, cari tempat yang sendiri, video call aja sama pacarnya atau sama suami atau istri. Itu lebih aman ya? Itu jauh lebih aman bang ya. Kan kita bicara tentang poligami tadi. Benar ya? Penyemangat kita itu apa? Sama pacar atau sama ya suami atau istri lah, video call. Aku lagi makan nih gitu sendirian. Intinya jaga prokes lah. Iya, tetap harus jaga prokes bang. Wah. Di poin apa namanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, bagian dari program daripada si poligami ini ya. Oke, poin terakhir ya dari I ya. I. Nah, gimana ini perannya dari ketiga? Kalau I itu sebenarnya bukan peran ya bang, hanya mengingatkan. Mengingatkan. Jadi I itu ingat keluargamu di rumah gitu. Iya, jadi mau bekerja apapun ya harus ingat keluarga di rumah. Ada keluarga yang menanti di rumah, ada anak istri yang menanti di rumah, gitu. Ada pacar yang menanti malam minggunya gitu ya. Jangan dilupakan gitu, karena apa ya, ini itu pesan ya, pesan untuk mengingatkan. Jadi tapi gini bang, jangan juga begitu saya harus ingat keluarga, saya harus ingat pacar. Ketika bekerja, ada lagi berantem di rumah, nyampe ke sini maju kerjanya, nggak baik juga. Ingat mulu di rumah. Ingetan mulu yang di rumah. Diingatnya adalah yang bahagia. Bahagianya apa? Saya kerja, pamit sama anak istri untuk bekerja, cari uang, mereka menunggu di rumah, kita selamat. Gitu. Jadi kalau kita terapkan tadi di poin-poin di atas, yang terakhir adalah mengingatkan untuk diri kita. Sebenarnya pukulan sih bang. Jadi pukulan itu pukulan ya, kalau kita kayak di sini bicara tentang COVID ya bang, abang habis masuk zona merah, pulang, nggak mandi, nggak bersih dulu, pulang namanya anak-anak bang, nggak mungkin datang nggak perlu, nggak perlu. Kalau istri mah udah beda lagi bang. Ini kita bicara ke anak ya. Mungkin nanti kalau yang berjomblo ya kasihan juga. Yang belum juga mau di video call ya. Iya, nggak mungkin juga di video call. Intinya gitu. Jadi mengingatkan kepada diri kita untuk teman-teman pelayanan, ketika pulang usahakanlah kita sudah bersih, mandi. Kita kan sudah disediakan beberapa kamar mandi juga kan, bergantian mandi biar pulang tuh lah tadi selamat, keluarga juga selamat bang. Jangan egois, wah saya mau pulang udah selamat nih gitu kan, bebas COVID pulang, tapi sampai ke rumah anak peluk atau istri meluk, beresiko buat keluarga. Jangan juga gitu. Makanya itu hal yang mengingatkan diri kita agar kita sadar. Jadi lebih sadar kepada diri sendiri juga ya. Dengan kita diingatkan terus, mungkin dari ketiga tadi kan ingatkan teman-teman gitu kan, sekarang ingatkan keluarga di rumah. Jadi dengan ada kita mengingat ada orang yang menanti kita di rumah,
Nah, kita lebih safety dalam menjaga diri ya. Iya, Mulai dari menjaga protokol, kan jaga jarak ya, cuci tangan selalu, pakai masker sesuai prosedur ya. Iya. Ya. Jadi poinnya memang kompleks banget ya berkaitan tentang si poligami ini ya. Iya. Jadi apa namanya sejauh ini mungkin dari Gadingnya merasa apakah poligami ini sudah diterapkan serius ataupun sudah sepenuhnya di rumah sakit kita atau gimana? Kalau bicara diterapkan sepenuhnya mungkin belum ya Bang. Ya. Ada yang belum karena ya itulah tadi kembali ke kesadaran diri ya. Kembali ke kesadaran. Kalau dari sosialisasi edukasi sudah diterapkan. Sudah ya. diterapkan. Memang tinggal butuh monitoring lah ya Bang. Kadang teman-teman kita kalau nggak diingatkan juga kan bilangnya lupa gitu. Memang betul merubah perilaku betul. Ya betul. Intinya selalu mengingatkan karena kita bekerja tim, ya satu tim, satu rumah sakit, satu mungkin ada pesan buat sobat ceria Ciracas yang di luar sana mungkin yang ingin berkunjung ke rumah sakit nih, ya kan? Dari K3 sendiri gimana? Mungkin dari protokolnya kah atau ada tata laksana apa mungkin buat pesan ke rumah sakit? Mungkin yang bisa saya bagikan dengan teman-teman sobat ceria, kalau mau berkunjung ke rumah sakit Ciracas, memang kita saat ini menjadi rumah sakit rujukan khusus full COVID-19. Tapi kita ada dibagi beberapa zona. Jadi kalau ada kalau ada masyarakat yang mau berkunjung ke RSUD Ciracas, yang saya bisa berbagi adalah jangan lupa untuk pakai masker, diusahakan untuk memakai masker medis, dan insya Allah itu untuk jalur, alur dan lain-lain tidak sama dengan pasien yang COVID-19, karena COVID-19 kita beda, mapping sendiri, ada di zona sendiri. Kalau untuk masyarakat umum yang ingin berobat, ingin vaksin dan lain-lain, itu kita pastikan insya Allah aman lah. Walaupun ya itu kembali tadi kita tidak bisa tidak bisa memastikan keamanannya karena memang lawannya kita virus, tapi kita bisa berikhtiar, kita pakai APD. Di pintu masuk sudah ada disediakan cuci tangan, screeningnya sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan, betul Bang. Oh iya, tadi saya ralat kata-kata saya ada yang berobat. Jadi kalau berobat saat ini kan khusus COVID ya. Iya benar. Nah, memang mungkin untuk masyarakat yang mau vaksin lah, vaksin yang mungkin atau mau hal lain ya, ke rumah sakit, ada keperluan misalkan. Oke. Dari segi poligami sendiri Bang, tadi kan kita udah bahas panjang ya. Itu banyak banget, mulai dari pastikan berdoa, observasi lingkungan sekitar ya kan, lakukan dan sebagainya sampai ke tadi ini. Nah mungkin sekilas dari segi paparan tadi yang diskusi kita tadi ya, ada pesan khusus mungkin ke teman-teman kita yang sejawat kita ataupun karyawan kita juga di rumah sakit ini yang mungkin ya, apakah ada yang mungkin lupa atau mungkin kurang sadar, ada pesan-pesan khusus nggak buat sejawat kita juga, nakes, mungkin juga buat teman-teman karyawan kita yang ada di di office ya, agar lebih terapannya itu lebih bagus. Dari Bang Rodin gimana? Mungkin saya mengajak ke teman-teman, yang pertama tadi adalah kita sadar diri lah ya, kita sadar diri dalam artian adalah kita sayangi diri kita sendiri, kita sayangi lingkungan, kita sayangi keluarga, kita tidak boleh abai dan tidak boleh melepaskan protokol kesehatan yang ditetapkan 6M, dan ada tambahan-tambahan lain yang di rumah sakit, contoh tidak boleh makan bareng dan lain-lain. Itulah yang harus diterapkan di kita. Itu poin-poin dari poligami itu terkait pandemik ya, intinya itu adalah 6M yang harus dijalankan, tidak boleh lengah karena musuh kita adalah virus. Insya Allah kalau kita sudah menerapkan itu ya, insya Allah kita terhindar lah ya Bang. Dan di akhir kata mungkin ya Bang, udah mau akhir atau belum nih? Iya, kalau misalkan bicara poligami masih ada nggak kira-kira yang nanti di jalan? Nggak ada, mungkin udah nggak ada. Udah habis ini poligami, udah habis. Tinggal next pelakor lah. Jadi pesan terakhir saya adalah buat semuanya yang menonton di luar ya, buat sobat ceria. Iya, bukan untuk pekerja di rumah sakit doang untuk pekerja di luar semua pekerja lah ya, untuk
untuk semua pekerja itu adalah percayalah bahwa orang rumah itu hanya bisa menjaga hati yang setia, tapi tidak bisa menjaga kita dari bahaya. Jadi poligami tadi yang poin-poinnya sudah saya jelaskan, kalau sudah ditaati, insya Allah terhindar dari bahaya. Oke, gitu Bang Dani ya. Intinya nggak boleh berpoligami ya. Ya, itu konteks yang lain ya, nggak boleh. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu cukup ya Bang ya. Oke Bang, lain kali ya Bang. Terima kasih kepada Bang Udin hari ini obrolan bincang-bincang kita seputar K3. Luar biasa ya ilmunya, dan mungkin dari segi ilmuwan dari segi K3 sendiri cakupannya begitu luas. Mungkin buat sahabat ceria Ciracas yang ada di rumah, mungkin setelah menonton video ini ada sedikit penambahan ilmu ataupun ada sedikit wawasan yang tadinya disampaikan oleh narasumber kita ya, Bang Udin dari K3 Rumah Sakit Ciracas kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat buat sahabat ceria di rumah. Dan kalau misalkan ada hal yang mungkin ingin ditanyakan ya, nanti boleh komen langsung di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa teman-teman terus update informasi kita di channel kita RSUD Ciracas. Nanti kita akan share lagi informasi-informasi yang seputar tentang edukasi, seputar tentang rumah sakit kita di channel kita. Nah, Bang Udin, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ya, salam tetap sehat. jaga protokol kesehatan ya. Ya, Insya Allah kalau ada apa-apa kita ingatkan sama-sama. Oke, siap Bang. Oke, itulah bincang-bincang kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat, Sobat Ceria Ciracas.